Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Kuasa dan Pekerjaan Supernatural. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Setiap orang merindukan kehidupan yang berhasil, pekerjaan yang sukses, oleh karena pencapaian merupakan salah satu hal yang akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Nah, hal ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk masalah keselamatan. Kita semua rindu mendapat keberhasilan dalam mengalahkan dosa dan juga dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Namun seringkali kita mengalami kegagalan. Nah, apakah yang menyebabkan kegagalan tersebut? Dalam buku Faith and Works halaman 27 dan 28 menuliskan bahwa alasan mengapa banyak orang gagal untuk menjadi pekerja yang sukses adalah disebabkan oleh mereka bertindak seakan-akan Allah bergantung pada mereka. Bahkan mereka menganjurkan kepada Allah apa yang harus lakukan untuk mereka. Gantinya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka justru mengesampingkan kuasa supernatural dari Tuhan sehingga akibatnya menemui kegagalan untuk melakukan pekerjaan yang supernatural itu. Mereka bergantung kepada kuasa diri mereka sendiri dan kuasa dari para saudara seiman. Mereka memiliki pemikiran yang sempit dan selalu memutuskan segala hal melalui pengertian manusia yang terbatas. Mereka perlu mengalami pengalaman diangkat oleh Tuhan karena mereka sama sekali tidak memiliki kuasa untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Allah memberikan kita tubuh, kekuatan pikiran, waktu dan kesempatan untuk bekerja. Semua hal ini harus dikembalikan kepada Allah. Dengan menggabungkan kemanusiaan dengan keilahian, maka manusia dapat menyelesaikan pekerjaan yang dapat bertahan selama-lamanya. Bila mana manusia berpikir bahwa Allah telah melakukan suatu kesalahan dalam suatu kasus individu dan mereka bahkan menunjukkan apa yang individu itu telah kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, justru mereka akan mengalami kekecewaan. Efesus 2 ayat 8 menyatakan bahwa dengan iman kita diselamatkan. Itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Ini adalah suatu kebenaran yang membuka pikiran kita jika kita tidak menutup diri akan cahaya kebenaran. Hidup kekal adalah suatu pemberian yang tidak terbatas. Hal ini sajalah yang akan menghilangkan segala kemungkinan bagi kita untuk merasa bahwa kita layak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena pemberian ini tak ternilai harganya. Nah, oleh karena ini adalah suatu pemberian, maka kita harus menerima dengan iman, seraya mengucapkan syukur dan pujian kepada Allah. Iman yang teguh tidak akan menuntun seseorang kepada kehidupan yang fanatik ataupun bersikap sebagai seorang hamba yang malas. Adalah merupakan usaha setan untuk mempersonakan manusia serta menuntun kita untuk memandang kepada diri sendiri, gantinya memandang kepada Yesus. Kebenaran Kristus harus berjalan mendahului kita jika kemuliaan Tuhan akan menjadi bagian kita. Jika kita melakukan kehendaknya, kita akan mendapatkan berkat yang limpah sebagaimana pemberian yang cuma-cuma. Itu bukanlah karena kelayakan kita, sebab kelayakan kita sama sekali tidak berharga. Lakukanlah pekerjaan Kristus dan engkau akan memuliakan Allah dan menjadi penakluk manusia akibat menyadari Kristus telah mengasihi kita sehingga Ia telah memberikan hidupnya bagi kita agar kita mendapat kehidupan dan keselamatan di dalam Yesus. Kiranya keadaan kita yang berdosa ini dapat ditutup oleh kebenaran Kristus, sehingga apapun yang kita buat hanyalah untuk memberikan kemuliaan bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati.